Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena sampai hari ini, malam ini, kita masih sehat, kita masih bisa melakukan aktivitas kita setiap hari, dan badan kita terasa segar, terasa sehat. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Hari ini, malam ini, aku akan melanjutkan kisah tentang Tuhan Yesus di part 194. Bagi kalian yang belum nonton, di part-part sebelumnya silahkan dari 1 sampai 193. Sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk malam ini ya Bapa. Anakmu datang mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan. Untuk berkat-berkat kesehatan, untuk berkat-berkat materi, dan setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupanku. Anakmu akan membaca firman-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya firman-Mu ini menguatkan iman percaya kami, dan biarlah setiap firman yang akan anakmu baca sesuai kehendak-Mu, dan biarlah setiap penerangan itu berasal daripadamu, darimu, untukmu, dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Anakmu berdoa untuk orang-orang di luar sana, siapapun mereka Bapa, dalam keadaan apapun mereka ya Tuhan, kiranya Engkau turut campur tangan Bapa dalam setiap permasalahan mereka Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang sedang ditimpa malapetaka, kehilangan orang yang terkasih, kiranya Engkau memberikan penghiburan, yang sedang memaafkan dirinya sendiri, memaafkan orang lain, dan berusaha untuk minta maaf kepada orang yang dia pernah sakiti, kiranya Engkau bantu mereka ya Tuhan, supaya kiranya boleh mereka memaafkan dirinya sendiri, memaafkan orang lain, ataupun bisa meminta maaf kepada orang yang mereka pernah sakiti. Dosa kami yang begitu banyak ya Tuhan, kiranya Engkau hapuskan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan melanjutkan firman Tuhan kembali. Aku akan kasih ayatnya di Matius 28 ayat 1 sampai 10, kebangkitan Yesus. Kemudian di Markus 16 ayat 1 sampai 8. Kemudian aku akan baca di Lukas dan di Yohanesnya. Lukas 23 ayat 56b. Kemudian Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Jadi di sini kita udah baca tadi. Kalau mau kita bahas tentang hari Sabat, mungkin lain waktu. Tapi sebenarnya kalau dari ayat ini sendiri, kita sudah ngerti bahwasannya hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Dan kalian juga bisa, maksudnya udah pernah ke Israel, pasti kalian udah tahu kalau hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Karena orang Yahudi ya, orang di sana ya, orang di Israel itu merayakan hari Sabat atau beribadah itu hari Sabtu. Dan aku belum pernah ke Israel ya. Jadi ketika ada orang yang bilang udah pernah ke sana dan pada hari Sabat semuanya berhenti, live aja di hotel katanya,
gak hidup ya. Jadi benar-benar semuanya itu berhenti pada hari Sabat. Dan mereka merayakan atau beribadah pada hari Sabat. Dan di sini juga kalian kalau baca dari ayat pertamanya itu, Lukas 24 ayat 1, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi hari Minggu, hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur. Hari pertama dari minggu itu kan hari pertama hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi berarti hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Dan di atas sudah dibilang, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sudah jelas adalah hari Sabtu. Jadi hari Sabat itu adalah hari Sabtu, bukan hari Minggu. Kemudian Maria, terus ada Yohana. Kalau kalian baca di Matius, Markus itu, pasti di situ kalian bisa ngelihat. Di situ ada jelas, di situ ada Maria, Yohana, dan satu lagi Maria ibunya Yakobus. Dan mereka pergi pagi-pagi benar ya hari Minggu, karena kan Yesus mati hari Jumat, kemudian hari Sabat itu tepatnya itu hari istirahatnya Tuhan sebenarnya. Makanya Tuhan juga beristirahat di dalam gitu. Itu pas. Seperti pada saat itu dia itu memang istirahat di dalam, istirahat mati. Dia semuanya itu berkaitan, semuanya firman Tuhan ini berkaitan. Jadi kalau kita mau belajar, kita selalu undang Roh Kudus supaya kita bisa memahami juga. Jadi Tuhan itu di dalam kubur itu istirahat, mati. Dia mati pun ada alasan karena mau menyelamatkan kita orang berdosa. Kan sudah jelas di sini dikatakan tadi, aku baca lagi ya yang di ayat ini. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi, ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak ke samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, di sini juga sama ya. Jadi ketika Maria ke kubur Yesus, dia udah lihat batu itu juga udah nggak ada lagi di situ, di pintu itu. Sebenarnya waktu kalau kita baca Matius, Markus itu, kalian yang sudah tahu ayat-ayatnya yang udah aku share, kalian baca silahkan, jadi biar bisa ngikutin. Nah, di situ bahwasanya sebelum mereka nyampe di kubur itu, sebenarnya Maria sama temannya yang lain itu udah bilang nanti gimana ya ngebuka kubur Yesus itu, kan ada batunya berat. Tapi pas di kuburan itu di depannya kan mereka lihat batu itu udah terguling, udah nggak di situ lagi. Jadi mereka sampai khawatir siapa yang pindahin gitu. Dan pada saat itu mereka lihat bahwasanya Yesus sudah nggak ada, dan mereka berjumpa di Lukas tadi udah langsung mereka berjumpa dengan malaikat ya. Tetapi pada akhirnya mereka juga kebingungan gitu ya. Mereka juga nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi ketika malaikat itu sampaikan bahwasanya Yesus sudah bangkit, kenapa kalian mencari orang yang hidup di antara orang yang mati? Berikanlah informasi atau kabarkanlah sama murid-muridnya. Makanya mereka lari-lari, dan Petrus dan murid-murid yang lain kan lari juga ya. Tetapi Petrus belakangan, yang murid yang lain yang duluan menengok ke dalam. Tuh, ibaratnya celinguk aja gitu. Oh, nggak ada lagi. Kemana ya Tuhan? Tapi Petrus langsung buru-buru dia masuk ke dalam. Karena dia nggak mau nyelengok gini aja. Nggak mau ibarat kayak nggak mau ngintip gitu aja. Tapi dia langsung masuk ke dalam. Dia lihat kain kapannya udah jatuh ke tanah. Terus kain peluhnya Yesus nggak di tanah. Tapi dia tuh ke samping, agak ke samping, dan udah tergulung gitu. Udah rapi tergulung gitu. Jadi dia pun berpikir kemana Yesus
ibaratnya hilang kemana mayatnya? Bukankah Yesus itu kan udah mati? Kok bisa ibaratnya kalau orang mati itu kan nggak bisa lagi bangun, nggak bisa kemana, nggak bisa jalan gitu ya. Makanya orang mati itu udah pasti udah selesai gitu. Kalau orang mati itu udah nggak ada nyawanya. Ya jadi bagi orang yang udah mati, dia nggak tahu apa-apa lagi. Yang hidup inilah yang menangisi, yang hidup inilah yang bingung gitu, kemana gitu. Makanya kalau orang udah mati, pasti dinangisi. Pasti orang yang ditinggalkan sedih. Nah, ini orang mati malah nggak ada lagi di situ. Padahal Tuhan Yesus sudah sampaikan, aku nanti bangkit. Ya, mereka di situ bukannya, maksudnya gini, sekelas muridnya aja, mereka nggak ingat apa yang udah dikasih tahu Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu belum ada sama mereka. Makanya sekali lagi aku ingatkan, kalau membaca firman Tuhan, kita harus dibuka sama Roh Kudus. Kita harus undang Roh Kudus. Kita nggak bisa mau sekelas pendeta pun, dia kalau nggak Roh Kudus yang bicara, mustahil dia bisa ngerti. Tapi bagi siapapun kita yang mau ya, kita mau mencari kebenaran itu, kita mau mencari Tuhan yang hidup. Tuhan kasih. Dia kirimkan Roh Kudus, dia buka semuanya, disingkapkan semuanya. Jadi nggak ada yang tersembunyi. Ya, jadi bagi kita tidak usah khawatir baca firman Tuhan, nggak ngerti atau segala macam. Kita cukup berdoa sama Tuhan aja. Tuhan pasti kasih tahu kok. Tapi kalaupun misalnya kalian bilang, aku nggak ngerti gini-gini. Bisa, nggak apa-apa juga kalian tanya sama pendeta. Tapi sekali lagi aku bilang, tidak tergantung. Karena pastinya kalian kalau nanya sama pendeta pun, pendeta juga terbatas. Pasti kalian bisa berpikir, suatu saat kalau kalian tanya, ada pendeta jawab atau pemuka agama yang jawab. Kayaknya kamu atau kalian ngerasa kayak kurang gitu. Ya itu lagi, kembali lagi, dia terbatas sama seperti kita. Makanya kalau kita yang udah lahir besar di Kristen, di kebenaran itu, kita tinggal minta sama Tuhan. Kita tinggal minta Roh Kudus membimbing kita, dibukakan semuanya. Jadi kita ngerti. Sama seperti aku sebenarnya, aku nggak ada harus ke pendidikan agama yang maksudnya yang kayak teologi gitu, enggak. Aku cuma orang biasa yang dipilih Tuhan. Dan aku mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, di mana dia selalu kasih tahu aku. Kadang-kadang aku baca aja, ini sebelum aku bikin video aja aku baca, terus aku bilang, Tuhan aku nggak ngerti sebatas ini. Tapi nanti Tuhan membuatkan rema atau mengerti, dia mengertikan diriku, dia membukakan semuanya, dia menerangkan. Dan yang dia terangkan itu simple loh, nggak yang kayak complicated itu, enggak. Dia jelasinnya itu sangat-sangat simple, mudah dimengerti, dan kita itu seperti, oh makanya Tuhan begini ya, makanya begini ya gitu. Jadi kalau misalnya kita benar-benar cari Tuhan, Tuhan itu nggak pelit, Tuhan itu nggak pernah mau bikin kita sulit, Tuhan itu nggak pernah mau bikin kita itu jadi ketakutan, Tuhan nggak pernah buat kita itu susah hatinya. Justru malah kita tenang. Kita baca firman Tuhan, kita tenang, kita lega, kita kayak, bukan berarti kita nggak punya masalah ya. Masalah itu pasti ada selama kita hidup. Tapi bagaimana kita jalani masalah itu, kita hadapi masalah itu yang membedakan kita dari orang-orang yang tidak mempunyai Tuhan itu, tidak berpegang sama Tuhan itu. Kadang-kadang dia punya Tuhan, ada agamanya, dia tahu, tapi dia tidak menghidupi. Makanya ketika itu nggak hidup di hatimu, di hatiku, aku pun hidup itu kayak asal hidup aja. Jadi bagi kita sekarang, cari Tuhan, baca firman Tuhan, karena itu sumbernya. Sama ketika muridnya ini tadi ya, kembali lagi, Petrus sendiri pun nggak ngerti. Malah dia bilang apa? Aku nggak percaya, aku mau lihat. Bener kak, mayat Tuhan nggak ada lagi di situ. Padahal dia sudah dikasih tahu, nanti aku bangkit. Hari ketiga aku bangkit. Tapi dia juga nggak, oh iya ya, Tuhan kan belum nyampe di situ. Padahal juga si malaikat Tuhan sudah kasih tahu di Lukas tadi sama Maria, dan mereka udah disampaikan, dan mereka nggak percaya gitu di Lukas itu tadi ya. Nah ini yang di Yohanes aku akan lanjutkan lagi, bagaimana malaikat Tuhan menampakkan dirinya dan Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada Maria. Ayatnya di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka,
Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi di sini di Yohanes lagi partnya kita udah baca tadi bahwasanya Maria sudah mengatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus, dan pada saat itu Petrus dan murid-muridnya juga ngelihat di kuburan itu tadi, dan Tuhan Yesus sudah nggak ada. Mereka percaya bahwasanya Yesus sudah nggak di situ. Setelah itu Petrus murid-muridnya pergi. Tetapi Maria tetap berada di situ. Dia nangis terseduh-seduh karena kejadian itu. Dan Tuhan adalah Tuhan yang baik ya. Jadi dia nggak pernah tega loh. Ketika Maria nangis di situ, ada juga malaikat. Yang satu duduk di bagian kepala Yesus waktu pembaringan mayat itu. Kemudian satu lagi di sebelah kaki Yesus. Dia kan tanya, "Kenapa ibu menangis?" Dia bilang, "Mayat Yesus, mayat Tuhanku telah diambil orang." Kemudian dia menoleh ke belakang karena dia lihat kan ada orangnya. Kemudian dia bilang, "Apakah engkau mengambil Tuanku?" Yesus maksudnya, itu Yesus, tapi dia nggak tahu itu Yesus. Dipikirnya itu penunggu taman. "Apakah Tuhan mengambil Tuanku? Kalau Tuhan mengambil, tunjukkanlah dia di mana," katanya. Jadi si Maria ini benar-benar dia sangat mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hatinya. Bahkan ketika mayatnya pun hilang, dia nggak tahu di mana, dia tetap berada di situ sambil menangis. Ibaratnya seperti orang yang kehilangan yang dicintai, mayatnya dia mau ziarah, tapi kok kuburannya nggak ada, jadi kan nangis pasti ya. Udah meninggal, terus dia mau ziarah pun udah nggak ada lagi di situ. Jadi kan tambah bingung. Makanya dia nangis beritahu di mana gitu. Kemudian aku baca ya yang di sini di ayat ini ya. Yohanes 20 ayat 16. Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Di ayat 17 aku baca lagi. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Jadi ketika Yesus bilang Maria, kemudian Maria langsung tersadar, "Oh ini Tuhan Yesus, Tuhanku," gitu. Jadi dia mau langsung pegang gitu. Dia kayak pastinya kita akan, gimana ya, aku udah nggak punya bapak lagi ya. Bapakku udah meninggal 2017, dan sekiranya bapakku pun hidup, pasti kan aku langsung pegang dia. Karena apa? Karena hati kita berbahagia pastinya ya. Karena bapakku ibaratnya hidup lagi gitu. Pasti Pak langsung mau pegang gitu. Nah, begitu juga Maria sama Tuhan Yesus. Ketika Maria gitu, jadi dia tersadar bahwasanya itu Tuhan Yesus. Kemudian dia bilang ini, "Rabuni," yang artinya guru. Terus dia langsung mau pegang gitu, karena dia sukacita. Tapi pada saat itu Tuhan bilangin, "Jangan engkau memegang aku, karena aku belum kembali kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Nah, kalau di sini dikatakan, pasti orang-orang yang gak percaya, dia bilang, "Nah, itu kan Yesus berarti bukan Tuhan. Dia kan manusia. Ya, dia kan ini, dia kan begini," gitu. Nah, kalau kita telusuri atau kita baca benar-benar firman Tuhan, kalau dia bukan Tuhan, dia gak bakalan bangkit. Jadi dia gak bakalan bisa menebus dosa manusia. Karena dia Tuhan, dia bisa bangkit dari antara orang mati, kemudian dia kembali sama Bapa di surga, dan pastinya dia juga akan datang yang kedua kali. Dia, Yesus itu sendiri juga, yang mati itu, yang mati yang sudah bangkit. Karena apa? Dia itu tools, dia anak Tuhan,
dia anak manusia. Dia sebenarnya Tuhan itu jelmaan. Jadi kalau misalnya dia nggak jelmaan Tuhan itu, ibaratnya Tuhan langsung datang aja gitu. Ya itu sama kedatangan yang kedua kali, yaitu dunia ini akan runtuh kiamat. Tetapi kedatangan yang pertama, Tuhan menjelma jadi manusia. Dia menanggalkan kealahannya itu dan dia turun ke bumi. Dia itu menjelma menjadi manusia. 100% manusia, tapi dia juga 100% Tuhan. Dan ketika dia menjadi manusia, dia merasakan. Ya, jadi dia merasakan lapar, dia juga merasakan haus, dia sama seperti kita. Ketika dia disalibkan, dia kan bilang, aku haus. Itulah kemanusiaan dia. Tetapi di dalam kealahannya, dia bangkit. Seperti yang dia katakan, di waktu disalib, sudah selesai. Kepadamulah kuserahkan nyawaku. Kalau dia bukan Tuhan, sekalipun dia bilang aku mau mati, aku serahkan nyawaku, nggak bakalan mati. Aku kemarin baru nonton yang Daniel Mananta tetangga kamu itu, si Anggi Marito. Dia ternyata pernah mencoba bunuh diri 3 kali. Ya, kalau bagi kalian yang pernah nonton yang video baru-baru ini, ternyata dia juga mengalami yang namanya pergumulan berat. Dan aku sangat mengucap syukur sama Tuhan karena aku juga bisa nonton video itu, bahwasanya kita itu dikuatkan dengan pengalamannya. Tetapi kan sudah jelas di situ, 3 kali Anggi Marito mau bunuh diri, tetapi dia selalu gagal. Nggak bisa mati juga, karena memang dia juga nggak punya hak atas dirinya. Dia mencoba, tetapi nggak bisa gitu loh. Karena kita manusia terbatas. Dan kita itu nggak punya hak. Tetapi bagi ada orang yang bunuh diri, kan di video lalu aku udah jelaskan. Ada yang memang bunuh diri, memang dia benar-benar mati, memang matinya seperti itu. Dan itu memang ya sudah diizinkan Tuhan itu terjadi. Ataupun kalau mau kita bilang, memang sudah seperti itu matinya. Tetapi ada seperti Anggi Marito ini kan, dia udah 3 kali sampean. Dan itu nggak terjadi. Dia nggak mati. Dia mencoba untuk bunuh diri pertama, dia mau menabrakkan dirinya. Tapi akhirnya dia teriak, nggak jadi. Kemudian katanya dia minum obat-obatan yang udah dicampur, pun dia juga nggak mati. Padahal dia udah 3 hari katanya nggak bangun-bangun. Kemudian yang terakhir dia mau motong urut nadi. Dan dia juga ada aja yang gagalkan, yaitu temannya menelpon dia. Dengan alasan temannya nelpon katanya disuruh Tuhan. Jadi kalau udah kata Tuhan, nggak mati. Jadi kalaupun sekalipun orang itu mau berusaha untuk mau mengakhiri hidupnya, ya belum mati. Jadi kalau di kayu salib itu Tuhan bilang, sudah selesai, finish is finish, sudah lunas semuanya, kepadamulah kuserahkan nyawaku. Dia ada haknya di situ. Karena dia Tuhan itu. Dia Tuhan itu sendiri. Jadi kalau udah saatnya. Berapa kali Tuhan mau ditangkap sama orang-orang Farisi, belum saatnya. Jadi kalau kalian yang baru nonton ini, coba tonton yang di video yang lalu supaya bisa ngikuti ya. Kalau aku mau bilang, ini detik-detiknya seperti sedih Maria waktu Yesus itu udah gak ada lagi di baringan pekuburan itu atau di kuburan Yesus. Dia sedih karena dia mencarinya gak ada ya. Tapi pada saat Yesus udah bangkit dan kemudian di Yohanes ini, dia juga menampakkan diri sama Maria. Disinilah yang maksud aku mau kasih tahu bahwasanya Tuhan itu nggak pernah dia mau pelit, nggak pernah dia mau hitung-hitungan sama kita. Dalam arti begini, kita udah berdosa, kita sadar, terus kita, Tuhan tolong aku, kita bilang. Tuhan itu langsung tolong dia langsung tolong kok. Tapi bukan maksudnya seperti maunya kita, langsung gitu, bukan. Tuhan tolong kita itu secara dianya, maunya dia, caranya dia, waktunya dia. Jadi kita harus ngikutin dia, bukan ngikuti kita, maunya kita. Kalau maunya kita berarti Tuhan. Jadi kita harus merendahkan diri kita di hadapannya, menyerahkan diri kita di hadapannya. Nah, Tuhan itu langsung dia kasih tahu bahwasanya aku di sini, I'm still stay with you gitu loh. Jadi nggak pernah dia jauh dari kita. Tapi kitanya yang itu tadi kayak Maria ini, dia nggak tahu padahal Tuhan ada di situ kan, di belakang dia bahkan. Tapi dia nggak tahu, dia sibuk dengan kehilangannya itu. Dia sibuk dengan kehilangan Tuhan itu. Padahal dia udah bilang, aku Tuhan, aku akan mati, tapi aku akan bangkit. Itu janji dia kan, karena dia Tuhan yang hidup. Tapi kan kita sering kayak Maria ini, bukan sering lah. Memang selalu lah. Karena apa? Karena kita manusia. Jadi kalau ada masalah, udah kita fokusnya sama masalah itu aja. Seperti kalut gitu. Padahal Tuhan ada di samping kita, di depan kita, di belakang kita. Kita nggak peduli sama dia. Padahal udah dibilang tenang.
tenang gitu. Tapi karena kita udah panik gitu, kita kayak nggak peduli, padahal dia ada di situ. Ketika dia udah nyebutkan Uli ibaratnya, sama ketika Tuhan bilang, Maria, kemudian dia sadar, Rabuni, guru, ya, atau Tuhan, Bapak. Seperti pada saat kalau Tuhan di sampingku, aku ada masalah, aku kalut, terus aku kayak ketakutan, cemas, Uli gitu loh. Tuhan sebutkan namaku, terus aku kayak tersadar gitu. Bahwasanya, oh, ada Bapakku di sini. Kenapa aku khawatir gitu? Tapi itulah, kita kan adalah Maria-Maria yang limited ya. Makanya di firman Tuhan dikatakan, jangan pernah bersandar sama pengertian kita sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia meluruskan jalanmu. Jadi setiap kita menghadapi semua masalah, apapun itu ya, mau kecil, mau besar, pokoknya semua bergantung sama Tuhan. Jangan pernah kita pakai kekuatan kita, karena kita terbatas. Dan satu hal, Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. jadi bagi kita di dunia ini selama kita hidup, kita saling menguatkan, mengingatkan bahwasanya He is stay there. He always stand by. Tuhan itu selalu stand by di situ. Ya, di dirimu, di diriku, di hidupku, di hidup kalian semua. Kita hanya tinggal mendengarkan suaranya aja. Jadi kalau ada masalah, ini juga bagi aku sendiri ya. Kalau ada masalah lagi, tinggal lari sama dia aja, ngomong sama Tuhan aja. Bapak, aku nggak tahu ini gimana. Kalau ada masalah, sakit sekali Bapak, tolong bantu. Nanti dia akan yang bisa menyembuhkan. Karena seperti Maria tadi, ketika dia udah menangis, dia merasa kehilangan, Tuhan langsung bilang Maria. Kemudian Maria baru dia tersadar. Jadi biarlah kita juga menjadi seorang Maria, meskipun kita sempat merasa kesepian, kehilangan. Tapi dia ingat ya, itu tadi, ingat dia kemana larinya. Dia tetap berada di situ, dia nggak, Petrus sama muridnya yang lain aja langsung pergi aja, ya mereka pulang. Tapi Maria bertahan di situ, dia mau tahu, dia sampai nangis, dia sampai harus tahu jawaban gitu loh. Dia stay di situ gitu, sampai dia tahu ini di mana, Tuhan ini di mana gitu. Jadi dia cari Tuhan, itu yang kita contoh dari Maria ini juga. Karena dia nggak langsung pergi aja gitu. She stay there, she's crying. Waktu itu malaikat juga bilang, kenapa kamu nangis? Ya aku nggak tahu, Tuhan udah nggak ada di sini. Padahal dia kan di sini, ditaruhnya gitu. Terus Tuhan Yesus juga di situ. Dan dia bahkan nampakkan dirinya. Dia sebut lagi sempat. Ya, jadi aku tahu Tuhan selalu ada di sampingku. Makanya aku selalu kuat ya. Meskipun sebenarnya aku kadang-kadang on off gitu ya. Kadang-kadang kalau menjalani kehidupan ini bukan gampang loh. Ya, bukan gampang. Dan kita akan lanjutkan kembali untuk di part 15 lagi. Di sini juga udah dijelaskan bahwasanya tadi aku udah kasih tahu juga, Maria itu ketika Tuhan menampakkan diri dengannya, malaikat juga berbicara dengan dia. Dia waktu sampaikan ke murid-muridnya kan gak percaya ya. Tapi Tuhan akan menunjukkan dirinya juga nanti. Nanti di part 195 kita akan lanjutkan nextnya. Tuhan pasti menunjukkan sama murid-muridnya juga. Dan sama si Thomas juga ya. Thomas yang gak percaya juga dia tunjukkan juga. Jadi kita akan lanjutkan lagi nanti. Bagi kalian yang punya Alkitab silahkan langsung baca. Langsung baca gitu. Jadi nggak usah nunggu juga dari video aku, pasti lama mungkin karena aku kan kerja juga segala macam. Tapi kalau kalian punya Alkitab, langsung baca di ayat-ayat selanjutnya boleh. Tapi kalau kalian punya komen juga nanti, kalau misalnya kalian setelah baca, kalian punya rema, kalian punya penglihatan, kalian punya informasi, nasihat dari Tuhan yang kalian dapatkan, silakan di komen di video aku. Aku bisa belajar dari kalian, kita sama-sama mengingatkan, dan biarlah firman Tuhan ini mengangkat iman percaya kita, mengingatkan kita sama seperti Maria, di mana kita tetap stay di situ, kita cari Tuhan itu, kita dalam keadaan nangis, luka pun, kita tetap datang sama Dia, dan Tuhan ada di situ menyembuhkan kita. Bahkan Dia gak main-main ya. Kalau Dia udah sembuhkan kita, sama seperti aku, Dia sudah sembuhkan aku. Look at me now, yang aku tadinya hampir mati, tapi Tuhan kasih aku kesempatan sampai sekarang. Jadi Tuhan itu gak pernah main-main dengan apa yang udah Dia janjikan sama kita. Jadi bagi kalian juga yang sakit sekarang, cari Tuhan Yesus. Hanya kesembuhan yang dari Dia itu nyata, benar-benar. Ya, jadi
Memang kalian pasti harus ke dokter juga, atau kalian juga harus cek semuanya, tapi kesembuhan yang sempurna itu dari Dia. Kalau kalian mengikuti semua channel-channel aku atau video-video aku, pasti kalian mengerti dengan apa yang aku alami, pasti kalian tahu, dan pastinya kalau itu pun terjadi sama kalian, cari Tuhan dengan segenap hatimu, jangan mengandalkan dirimu sendiri, jangan mengandalkan uangmu, ketenaranmu, suamimu, saudaramu, jabatanmu, jangan. Tapi andalkan Dia, karena hanya Tuhan yang mampu mengangkat kita, menyempurnakan kita, menyembuhkan kita, dan melindungi kita, dimanapun kita berada. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu malam hari ini Bapa. Sempurna Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau mau mati di kayu salib, dan pada hari ini, di ayat ini Engkau bangkit ya Bapa. Tidak pernah Engkau mengingkari janji-Mu. Janji-Mu selalu pasti, ya dan amin. Engkau selalu mengurapi kami Bapa. Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu menjagai kami. Bapa, terima kasih untuk setiap apapun yang Kau berikan ke dalam kehidupan kami. Terutama anakmu ini Bapa. Sampai hari ini aku sehat ya Bapa. Perlindungan-Mu, kuasa-Mu Bapa, tidak pernah Engkau lepaskan daripada hidupku. Terima kasih ya Bapa. Ampuni aku orang berdosa ini, supaya kiranya anakmu ini layak Bapa untuk dekat-dekat ke hadirat-Mu yang suci. Anakmu berdoa ya Bapa untuk orang-orang di luar sana yang sedang sakit ya Bapa, Engkau berikan kesembuhan, yang sedang mencari pekerjaan Engkau berikan pekerjaan, yang sedang kehilangan orang yang terkasih Bapa, kemalangan mereka Engkau berikan Bapa sukacita penghiburan, karena hanya dari penghiburan-Mu Bapa mereka sempurna, mereka merasakan kuasa-Mu, mereka dikuatkan. Yang sedang mengalami pergumulan untuk memaafkan dirinya sendiri, memaafkan orang lain yang pernah menyakitinya, biarlah kiranya Engkau Bapa membantu dia untuk memaafkan dirinya, memaafkan orang lain. Bagi orang-orang yang bergumul untuk meminta maaf kepada orang lain yang pernah ia sakiti, kiranya juga Engkau turut campur tangan untuk memberikan keberanian baginya untuk meminta maaf, dan kiranya Tuhan dia tidak mengulanginya lagi. Bapa di sorga, sempurnakan doa anakmu, kiranya Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.